bertemu kembali dengan saya Ibu Iren pada mata pelajaran PPKN. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Untuk lebih memahami materi kita ini, saya harap anak-anak kami mengikuti video ini dengan baik dari awal sampai akhir video. Ingat ya anak-anak, apa yang sudah kamu tonton harap kamu pahami. Pada tema sebelumnya, kamu telah mengetahui pengertian dari hak, kewajiban, ataupun tanggung jawab. Nah, di tema 4 ini, kamu akan lebih mengetahui apa-apa saja hak, kewajiban, dan tanggung jawab kamu terhadap lingkungan sekitarmu, baik itu lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, siswa dapat menyebutkan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga sekolah. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Sekarang, untuk lebih memahaminya, mari kita bahas satu persatu apa itu pengertian hak, kewajiban, dan tanggung jawab beserta dengan contoh-contohnya. Hak adalah segala sesuatu yang kita terima. Hak sebagai warga sekolah artinya hak yang kamu dapatkan sebagai warga sekolah, baik itu sebagai murid, guru, kepala sekolah, atau yang lain. Hak sebagai warga masyarakat artinya hak yang didapatkan sebagai anggota masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup. Apa-apa saja hak kita sebagai warga sekolah? Yang pertama, kita berhak mendapatkan perlakuan adil atau nilai kalau kamu sebagai siswa dari guru dan mendapat perlindungan. Yang kedua, berhak mendapat bimbingan dari guru dan pendidikan. Yang ketiga, berhak mempunyai banyak teman. Yang keempat, berhak menggunakan fasilitas yang ada di sekolah. Nah, anak-anak, itulah hak kamu sebagai warga sekolah. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Kita tidak boleh menuntut hak tetapi tidak melaksanakan kewajiban. Pelaksanaan hak dan kewajiban haruslah seimbang. Jika seseorang tidak melaksanakan kewajiban, maka ia akan mendapatkan sanksi. Nah, sekarang apa itu tanggung jawab? Tanggung jawab adalah sikap menyadari dan siap melaksanakan tugas dan kewajiban yang dimiliki. Kita tidak perlu menunggu perintah atau paksaan dari orang lain supaya kita melakukan tanggung jawab. Tanggung jawab didasarkan oleh keinginan dari diri sendiri akan tugas dan kewajiban yang diberikan kepada kita. Setelah kamu mengetahui hak sebagai warga sekolah dan juga kewajiban serta tanggung jawabmu sebagai warga sekolah, sekarang kita akan mempelajari tentang perbedaan hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Setiap orang harus bertanggung jawab melaksanakan hak dan kewajibannya. Berikut ini beberapa perbedaan
antara hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Yang pertama kita bahas adalah hak warga masyarakat, yaitu A. Menikmati lingkungan yang tenang dan tertib. B. Mendapatkan perlindungan hukum. C. Menyuarakan pendapat. Serta D. Hidup tenang dan damai. Itulah hak kita sebagai warga masyarakat. Kewajiban kita sebagai warga masyarakat yaitu A. Menjaga ketenangan dan ketertiban lingkungan. B. Mematuhi aturan dan norma yang berlaku di masyarakat. C. Berpartisipasi dalam kegiatan di lingkungan setempat. Serta D. Hidup rukun dan saling menghormati dengan tetangga. Anak-anak, kamu perhatikan gambar yang ada dalam video ini. Di sini ditunjukkan ada sebuah ruangan kelas. Siapakah yang bertanggung jawab terhadap kebersihan kelas? Apa saja wujud tanggung jawab siswa dalam menjaga kebersihan kelas? Di kelas kita masing-masing sebelum pembelajaran daring, kita telah membagi piket yang setiap harinya bertanggung jawab atas kebersihan kelas. Nah, lihat, perhatikan Nina, Deli, dan Tony yang sedang melaksanakan tanggung jawabnya sebagai warga sekolah. Nina, Deli, dan Tony datang lebih awal dan membagi tugas piket. Mereka menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, sehingga kelas pun menjadi bersih dan rapi sebelum pelajaran dimulai. Itulah salah satu contoh tanggung jawab sebagai warga sekolah. Sekarang Ibu Guru akan menjelaskan hak, kewajiban, dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Nah, perhatikan di dalam video ya nak, ada gambar rapat RW 01. Pernahkah orang tuamu hadir dalam rapat RT atau RW di lingkungan rumahmu? Sudahkah warga di lingkungan tempat tinggalmu melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik? Lihat, di dalam video ini ditunjukkan pelaksanaan hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang dicontohkan dalam rapat RW. Nah, dalam rapat RW ada beberapa proses sampai akhirnya terpilihlah ketua RT ataupun RW. Di sini Ibu Guru berikan contoh proses pemilihan ketua RT. Yang pertama dilakukan adalah pembentukan panitia pemilihan. Yang kedua, pembukaan pendaftaran, seleksi, hingga penetapan calon ketua RT. Yang ketiga, pemaparan visi dan misi calon ketua RT. Yang keempat, penyelenggaraan pemilihan ketua RT oleh warga. Itulah proses pemilihan ketua RT yang menjadi tanggung jawab sebagai warga masyarakat yang sudah berumur 17 tahun. Lihat anak-anak, di dalam gambar ada contoh pelaksanaan tanggung jawab dalam kegiatan gotong royong. Perhatikan baik-baik. Di dalam gambar ada warga yang bergotong royong memperbaiki jalan yang rusak dan berlubang. Seluruh warga itu turut berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong tersebut, sehingga pekerjaan menjadi ringan dan cepat selesai.
Apa sih manfaat gotong royong bagi masyarakat yang menjalankannya? Tentu yang pertama, membangun rasa persatuan dan kesatuan di masyarakat. Yang kedua, memupuk rasa solidaritas sosial dalam masyarakat. Yang ketiga, mencegah perpecahan dalam masyarakat. Nah, selain pemilihan ketua RT dan juga gotong royong di masyarakat, apalagi tanggung jawab kita? Nah, ini dia, ada tanggung jawab menjaga keamanan lingkungan sekitar. Lihat, perhatikan anak-anak. Di dalam gambar ada Deli dan teman-teman yang mengantarkan nenek yang mereka temui di jalan untuk menuju ke klinik. Nah, untuk menjaga keamanan, mereka memarkir sepeda di tempat parkir yang sudah disediakan dan tidak lupa menggemboknya. Nah, kita sebagai warga masyarakat berpartisipasi dalam menjaga keamanan lingkungan dengan melakukan apa yang Deli dan teman-temannya lakukan. Itu perlu dicontoh ya, anak-anak. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga anak-anak kami memahaminya dengan baik. Dan ingat, kalau kamu tidak paham, silakan ulang kembali video ini supaya kamu lebih mengerti dan dapat mengingatnya. Terima kasih untuk hari ini. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Tuhan Yesus